Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai resiko default dan fraud. Resiko default adalah resiko gagal bayar akibat kesalahan dalam mengelola aset yang seharusnya berbasis manajemen risiko. Fraud merupakan segala bentuk kecurangan dalam mengelola aset perusahaan. Nah, kecurangan ini kadang-kadang melibatkan orang dalam dan kroni-kroninya. Kita langsung saja ke studi kasus, ya. Karena materi teoritis sudah diposting di e-learning, jadi pada pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai kasus JS Saving Plan, ya, yaitu sebuah produk dari PT Asuransi Jiwasraya, ya, yang memberikan imbal hasil 2 kali lipat dari deposito. Nah, ini mengakibatkan kondisi keuangan Jiwasraya itu mengalami kesulitan dan pada akhirnya gagal bayar. Apakah gagal bayar ini semata-mata karena faktor bisnis atau ekonomi atau ada faktor lain? Mari kita lanjutkan. Oke. Dalam investasi berlaku high risk, high return. Tapi dalam kasus Jiwasraya dibalik, high return, high risk, ya. Jadi aturan di dalam pengelola dana investasi, ya, pada resiko yang tidak besar, ya, seperti aset keuangan dan deposito, ya, maksudnya giro, tabungan dan lain, itu minimal 10%. Ya, obligasi, ya, minimum 30%. Kemudian instrumen keuangan milik pemerintah dan obligasi BUMN minimal 30%. Nah, saham itu juga blue chip, ya, itu maksimal 20%, ya. Tapi pada kondisi Jiwasraya itu justru terbalik, ya. Cash dan deposito itu kurang dari 5%. Government bond, ya, itu 15%. Instrumen obligasi dan pasar keuangan korporasi itu lebih dari 15%. Reksadana itu lebih dari 50% dan saham lebih dari 20%. Jadi di sini 70% berada pada instrumen berisiko, ya. Jadi ini tidak sesuai dengan kaidah manajemen risiko untuk sebuah asuransi. Kenapa? Asuransi itu merupakan lembaga yang menjamin risiko perusahaan lain. Tetapi kalau asuransi itu sendiri menanamkan premi dari masyarakat untuk investasi yang berisiko, maka sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup asuransi itu sendiri yang berakibat pada gagal bayar terhadap klaim yang diajukan oleh nasabah. Oke, untuk CS saving itu seharusnya tidak diperkenankan. Seharusnya hanya bank yang bisa membuat produk semacam saving, ya, karena di dalam asuransi itu nasabah juga harus menanggung resiko. Tapi kalau dengan fixed return, itu menyalahi aturan. Jadi ini sudah salah, ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga terjadi conflict of interest, ya. Seharusnya di dalam pengelolaan aset perusahaan, apalagi BUMN, bahkan negara, itu harus dihindarkan conflict of interest atau pertentangan kepentingan. Jadi, pengelola aset tidak boleh terjebak konflik antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi dan kelompok, ya. Jadi ini pada kasus BLBI juga jadi masalah, ya, di mana
perusahaan bangkrut ya, tapi pemimpinnya, manajernya, pemiliknya itu kaya raya ya. Jadi perusahaannya dibiarkan tenggelam dan pemiliknya kabur ke luar negeri. Jadi ini terjadi juga ya pada kondisi saat ini. Jadi waktu saya bekerja di BDN dulu itu tahun 98 ya, 99 2000 itu terjadi masalah kredit macet yang luar biasa. Ini terjadi karena di dalam pengelolaan bank itu terjadi konflik of interest ya. Banyak bank-bank yang memberikan kredit kepada grupnya atau kepada perusahaan lain yang sebenarnya tidak layak tapi di markup sehingga menjadi layak, dan pada akhirnya terjadilah kredit macet dalam skala massal yang berimbas pada bangkrutnya bank-bank swasta dan di mergernya 4 bank ya. BDN, Bapindo, BBD, dan Bank Eksim itu di merger menjadi Bank Mandiri. Waktu itu banyak kualitas kredit yang sebenarnya masih bisa diselamatkan, tapi diobral melalui BPPN dengan sangat murah ya. Ya, itu mengakibatkan kerugian negara ya. Ya menurut hitungan pengamat itu sekitar 700 triliunan. Sebenarnya bukan semata-mata faktor ekonomi. Jadi di sini banyak konflik of interest ya. Banyak melibatkan orang-orang yang seharusnya menyelamatkan, tapi justru menyelamatkan diri sendiri. Maksud saya seharusnya menyelamatkan keuangan perusahaan atau keuangan negara, tapi menyelamatkan keuangan sendiri ya. Oke, jadi pada kasus Jiwasraya ini terdapat, bukan hanya diduga ya, tapi ini sudah masuk ranah hukum, yaitu terdapat konflik of interest di sini. Jadi ada kepentingan pribadi atau golongan yang mengakibatkan terjadinya pengambil alian beberapa resiko ya, yang seharusnya resiko itu ditanggung pribadi dialihkan ke perusahaan. Begitu juga keuntungan, seharusnya keuntungan itu masuk perusahaan dialihkan ke pribadi atau golongan. Oke, kita lanjut. Ini tadi saya bilang markup dan window dressing ya. Tadi markup itu sudah saya jelaskan bahwa sebuah tindakan menggelembungkan aset untuk tujuan mengelabui calon investor atau kreditur ya, agar nilai aset menjadi lebih besar dari nilai realistis ya. Misalnya orang mau mengajukan pinjaman ke bank, jaminannya tanah senilai 500 juta ya, tapi karena ingin dapat pinjaman 1 miliar, di markup jaminannya menjadi 1,5 miliar ya, sehingga memenuhi rasio jaminan ya. Ya, misalnya 70% dari maksimal harga itu plafonnya. Jadi di sini markup ya. Dulu banyak sekali ya. Waktu saya di BDN dulu, saya lama di bagian pengawasan kredit ya. Itu setelah saya evaluasi kasus kredit macet itu memang banyak terjadi markup jaminan ya, itu secara massal ya. Jadi mengakibatkan kerugian negara akibat kredit macet dan jaminan tidak mengcover. Bahkan ada yang setelah di OTS ternyata tanahnya sengketa ya, bahkan tanah kuburan ya. Itu kenapa bisa terjadi? Ya ini karena ada konflik of interest. Sedangkan window dressing adalah tindakan memanipulasi harga acuan atas underlying aset yang bertujuan untuk mempertahankan nilai aktiva bersih. Seringkali ketika akhir bulan atau pada periode tertentu harga-harga surat berharga naik secara tiba-tiba. Nah, ini adalah window dressing untuk mempercantik nilai aset ya. Ini biasanya reksadana ya. Ini dalam kasus Jiwasraya dan Asabri itu sangat kental ya. Jadi ketika terjadi penjualan itu tidak sesuai dengan
harga yang ada di acuan. Kenapa? Karena harga acuan yang ada yang dijadikan patokan untuk menilai asetnya itu adalah harga window dressing. Jadi ketika mau dijual, nilai pasarnya itu jauh lebih kecil, ya, sehingga mengakibatkan terjadinya potensi kasus gagal bayar. Oke, kita lihat beban besar Jiwasraya, ya. Ini kebutuhan likuiditas ya untuk penyelesaian program saving plan bagi 5,5 juta nasabah itu sekitar 16,13 triliun. Ya. Ini pemegang polisnya itu mulai dari lembaga atau institusi sampai perorangan, ya. Jadi BUMN, ya, ini menempati dalam triliun, ya. Itu paling besar, ya, BUMN, anak BUMN, pemerintah, BUMD, swasta, perseorangan, ya. Jadi di sini nasabahnya dari BUMN sampai perorangan, ya. Jadi ini otomatis kalau terjadi gagal bayar juga berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan yang investasi di CS Saving, ya. Kemudian penjualannya ini juga sebenarnya orang tidak tahu, ya, karena taunya itu produk bank, ya. Ada yang lewat BRI, taunya ini produk CS Saving itu punya BRI. Jadi banyak orang yang datang ke BRI mengklaim, padahal itu kan sebagai agen. Stanchart, BTN, kemudian ya pokoknya ini lewat bank-bank ini persepsi masyarakat itu seolah-olah ini tabungan. Tapi sebenarnya bank itu hanya sebagai agen penjualan, ya. Jadi dana yang mungkin tak jelasnya sekitar 16 triliun. Nah, ini belum dievaluasi lagi. Ya, ini data per September 2019, ya. Itu sejauh ini masih terus naik. Oke. Nah, ini sudah mulai banyak tuntutan dari nasabah. Ya, karena ini sudah menyangkut kepentingan banyak pihak, ya. Nah, itu kasus korupsinya sendiri atau konflik of interestnya sendiri sebenarnya nasabah itu tidak paham, ya, kenapa bisa terjadi. Tapi dalam pengelolaan aset memang sebenarnya nasabah juga perlu diberikan konsekuensinya itu bagaimana resikonya, ya. Jadi pada saat penjualan produk CS Saving ini salesnya mungkin tidak menjelaskan risiko yang terjadi, ya, karena asuransi Jiwasraya juga menginvestasikan pada instrumen yang berisiko juga, gitu. Jadi di sini tidak ada penjelasan. Taunya nasabah nabung dan pada saat jatuh tempo dapat uang. Oke, kita bahas kemana sebenarnya, ya, aliran dana PT Asuransi Jiwasraya, ya. Jadi di sini reksadana itu menempati porsi yang sangat besar, ya, 70%, saham, properti, dan sifatnya obligasi itu, ya, baik sun maupun korporasi itu sangat minim, ya. Jadi yang paling banyak itu di reksadana dan saham, ini berisiko, ya. Jadi seharusnya ini tidak boleh, ya. Oke, ya, jadi aliran dananya 70% pada reksadana dan saham. Oke, next, ya, kita lanjutkan. Di samping Jiwasraya juga Asabri itu seandainya tidak di backup dengan iuran rutin dan terjadi klaim secara serentak juga mungkin nasib yang sama akan terjadi. Tapi Asabri itu kan pensiunannya itu dibayar
secara rutin, nyicil tidak jatuh tempo brek seperti Jiwasraya. Nah, jadi di sini investasi Asabri juga mengalami kerugian sekitar 7 triliun lebih ya. Ini evaluasi real yang dari nilai saham bulan Desember ya. Ini rinciannya ya dari MYRX, yaitu mengalami kerugian ya 200 miliar. Kemudian yang paling banyak itu di Indofarma ya. Nanti kita bahas nih. Indofarma itu 1 triliun lebih dan Pecar ya, ini Indofarma nanti kita bahas ya, mengalami kerugian sebesar itu. Nah, totalnya 7 triliun ya, nanti kita bahas di volatility-nya. Oke. Ini rate of loss-nya jadi rata-rata 60, rata-rata 79%, kerugiannya minus 79%. Jadi kalau investasi 100 dikurangi 79 tinggal 21 ya. Jadi risiko bangkrutnya ini seandainya bukan BUMN ya tentunya atau gagal bayar terjadi, tapi karena BUMN dan di backup dengan iuran rutin serta pembayarannya tidak sekaligus, maka Asabri tetap bisa bertahan. Tapi kalau Jiwasraya masih tanda tanya. Oke, sekarang kita lihat beberapa portofolio Jiwasraya ya. Ini pada saham dan obligasi ya. Jadi pada saham dan reksadana ya. Ini yang sekarang sedang menjadi kasus ya, ini memiliki IKP ya, kemudian juga MWRX ya, Beni Cokro ya. Beni Cokro ini sebenarnya dia sebagai emiten yang sahamnya dibeli oleh Jiwasraya ya. Jadi memang kasus ini sering terjadi di pasar modal ya, dengan pelakunya BC tadi ya. Bahkan dulu saya pernah menjadi korban juga ya, kasus Bank Piko ya. Bank Piko ya. Bank Piko itu pertama kali tahun ya dari saham Bank Piko seharga 600 dikerek jadi 4.000 waktu itu ya. Dan waktu itu saya sempat ikut juga, dan ada sekitar 20 juta ya investasi yang mengalami kerugian ya, gagal bayar ya, karena ternyata sahamnya itu sifatnya cuma oper-operan saja ya. Jadi waktu itu orang pada short ya, dan ternyata ketika buyback sahamnya tidak ada ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini adalah IIKP ya, IIKP yang tadi jadi underlying asset dari investasi Jiwasraya ya, asuransi Jiwasraya. Ini rata-rata ya di atas ya, hampir 400 ya, 390 dan sekarang 50. Nah, 50 juga disuspend ya. Jadi bayangkan dari 390 ke 50 ya. Kemudian ya SMRU ya. SMRU ya juga dari 600-an sekarang menjadi 314, tapi disuspend ya. Suspend ya. Jadi ini jadi SMRU ya, dari ini maaf ya, kita ulangi lagi. Ini SMRU ya, ini posisinya 50 disuspend. Kemudian SMBR ya, SMBR ya, SMBR itu 4.000-an dulu ya, 4.000-an ya, 4.000-an. Kemudian ini sekarang ya
pada harga 314 ya sekarang ya. Jadi kerugiannya berapa ini? Bisa dihitung ya. Nah, ini saya bilang kenapa terjadi konflik of interest ya. Jadi dulu memang harga SMBR itu ya sekitar 300-400 ya. Itu bulan eh, Juni ya 2016 ya. Tapi di sini ini BUMN ini memang ada konflik of interest. Jadi ini ada grupnya, kelompoknya ini menggoreng saham terus sampai di sini. Nah, setelah sampai di sini baru orang-orang tadi yang ada hubungan dengan manajemen ya di sini ada ya dari 2 asuransi itulah tadi yang disebut di muka itu dibeli di sini. Nah, setelah dibeli ternyata begitu jatuh tempo mau jual ternyata pasarnya tidak segini ya, nggak ada yang beli ya, jadilah ketika dijual ya terjadilah penurunan di sini, dijual di sini sehingga mengalami kerugian ya. Jadi di sini banyak yang korupsinya adalah mereka mendapatkan keuntungan antara ini dengan ini ya. Jadi ada juga nasabah yang ikut beli di sini dan dia tapi rata-rata tidak ada yang menjual sampai di sini, rata-rata 1-2 poin keluar ya. Jadi intinya bahwa di sini adalah keterlibatan orang-orang dalam atau insider trading di sini. Ya, Pak, inilah yang dimaksud korupsinya itu di sini ya. Oke. Ini Bank Jabar juga begitu, hampir sama modusnya. Kemudian ini Pepro juga begitu. Pepro memang segini ya. Ya kembali lagi ke asalnya ya. Jadi memang di sini di markup ya. Jadi di sini kroni-kroninya itu mengumpulkan ini beli ini. Jadi mulai dari manajemen sampai ke mungkin ya orang-orang yang ingin memperkaya diri lah. Nah, setelah di sini jatuh tempo dijual, tidak ada yang beli, kemudian kesinilah turun ngacir ya. Di sini dead, bangkrut lah, risiko default ini. Next ya. Oke. Ini Trump. Trump lebih parah lagi, sama ya. Jadi kasusnya hampir mirip seperti itu loh. Ini harusnya ya saya heran ini nggak mungkin nggak diketahui oleh dalam hal ini yang saya nggak menyebut apa itu Bapak PAM ataupun OJK dan lain, tapi yang jelas bahwa di sini pasti kelihatan lah ya, nggak sampai terjadi seperti ini kalau nggak dibiarkan ya. Ini secara akademis nggak mungkin terjadi atas dasar mekanisme pasar, itu tidak mungkin, ada permainan di sini. Jadi ya kalau dibilang korupsi tidak ya, tapi di sini adalah insider trading atau cornering di sini. Dan hukumnya sebenarnya bukan korupsi, tapi hukum pasar modal ya. Jadi intinya bahwa sederhana saja sebenarnya. Pihak itu suruh ganti, didenda. Ya. Oke. Nah, MYRX. Nah ini perusahaan punya Beni Cokro ini ya. Perusahaan punya Beni Cokro ya. Itu Hanson ya. Di sini ya ini 2 asuransi tadi ya aktif permainan di sini. Jadi ya hubungannya apa ya, mungkin hubungannya terjadi transaksi jual beli saham di sini ya, dan anehnya mungkin secara market ya, kalau kita beli turun itu adalah kerugian, tapi kalau di dalam transaksi itu terdapat etikat tidak baik, nah disitulah pelanggarannya ya, memang rata-rata di sini ya, rata-rata antara inilah garis ini tuh penurunan adalah ketika jatuh tempo dan mau melikuidasi aset ya. Pertanyaannya adalah, nah oke, kita bahas satu lagi, Trump, nah MYRX, enough. Nah ini Indofarma ya, Indofarma ini saya
mengumpulkan dulu di sini, udah dijual di 900-an. Nah, ketika mencapai 6.000 loh, saya heran kenapa bisa. Karena nilainya itu secara teoritis 900-an itu saya hitung tuh. Tapi ketika sampai di sini ya ini nggak realistis, masih ada permainan. Nah, betul. Ternyata di sini ya dikumpulkan oleh oknum-oknum dan antara ini dengan ini nih ya adalah saat-saat kedua asuransi itu main. Ya, asuransi yang saya sebut seharusnya mengamankan. Nah, di sini turun ketika di Lego. Nah, di sini ketika 4 ras di Lego ini banyak orang yang mengumpulkan dan sekarang juga sudah mendapatkan keuntungan. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana menyelamatkan investasi yang ada di kedua asuransi tadi, terutama Jiwasraya pada studi kasus tadi. Ini gagal bayar kan nggak bisa dong, harus dibayar nasabah. Pertanyaannya adalah bagaimana menyelamatkan perusahaan-perusahaan yang sahamnya dibeli, bukan mensuspend atau menyetop sahamnya. Kenapa? Itu tambah parah gitu ya. Jadi oke lah, tadi underlying asetnya adalah katakanlah enough. Jadi ketika sekarang turun itu jangan dijual, tapi di sini enough ini adalah diholdingkan ini sebagai perusahaan yang punya kesempatan untuk maju sehingga dalam jangka panjang investasi akan selamat. Jadi pemerintah ya ini bisa aja ambil alih ya dengan cara membeli saham Indofarma itu dinegosiasi ya, jangan dijual di pasar dengan harga rendah. Nah, dinegosiasi ya, kalau jualnya ke pemerintah perusahaan, katakanlah ada perusahaan pengelola aset atau apa yang membeli ya, ketika terjadi saham itu nilai pasarnya memang rendah, tapi karena rendah itu terjadi karena terjadi penjualan besar-besaran ya. Jadi kalau tidak dijual di market itu pasar tidak mengalami tekanan sehingga kerugian bisa dihindarkan ya. Nah, itu strateginya ya. Kalau ini ya, ini kan bukan BUMN, swasta. Nah, sekarang ini pelaku yang punya ini itu diminta membuyback ya. Jadi dari yang sekarang oke, you buyback ya. Kalau dihukum nggak bisa mengelola perusahaan ya, perusahaannya bangkrut, resikonya tambah parah ya. Jadi oke lah kalau memang ini Beni Cokro bersalah, ini DMYR Act, pertanggung jawab dia adalah buyback nih saham yang ada di Jiwasraya yang dulunya berapa. Karena dulu mungkin ada komitmen ya untuk buyback atau repo ya. Jadi itu selama kalau harga ini di buyback ya, nanti kan kalau Beni Cokro ahlinya kotak-katik saham itu saya yakin bisa ya. IIKP, kemudian MYRX dan lain-lain ya, itu udah biasa. Harga 50 tiba-tiba jadi 1.000 itu udah biasa ya, karena memang di situ ada ya, kalau dibilang bandar ya bandar, tapi intinya adalah beri kesempatan untuk bergerak. Oke, saya kira itu ya pembahasan mengenai studi kasus resiko default dan resiko default tadi ya, yaitu gagal bayar, dan resiko fraud itu adalah risiko yang diakibat oleh kecurangan ya, segala macam bentuk kecurangan, dan biasanya ini berkaitan satu sama lain. Kenapa terjadi default? Bukan hanya semata-mata terjadi salah kelola ya, tapi terjadi karena memang ada etikat tidak baik di dalam pengelolaan aset ya, ada konflik of interest. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.